Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan sore malam hari ini, kita mau memuji Dia, kita mau sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berterima kasih untuk segala kebaikan dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami datang dengan apa adanya hidup kami saat ini di hadapan-Mu. Kami mau berserah, kami mau memuji, kami mau tinggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah pengharapan kami hanya kami mau pertaruhkan terus di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku.
Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku kan tetap, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, haleluya, haleluya. Kau kan tetap selalu ada bagi kami, dan kami mau selalu terus bersyukur memuji-Mu. Allah yang kudus, Engkau ajaib dan mulia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Bapa yang mulia. Ya segala pujian dan syukur kami bawa padamu, Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak
Engkau Allah yang mulia, Engkau kudus selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu ya Allahku. Ya Allah maser ne ya Allah baralamaralamo. Sikiara la baralamaralama, sikiara la baralabatakara ya Allah baralabaralabaralama. Sikiara la baralamo. Terima kasih buat kebaikanmu. Di sepanjang umur hidup kami ya Tuhan, kami hanya mau tetap terus melangkah dan berjalan bersama Engkau, bersama dengan kekuatan yang daripadamu, bersama dengan kuasa yang besar daripadamu ya Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan tangan-Mu yang kuat yang senantiasa tetap terus memegang tangan kami, menopang setiap kami, menuntun setiap kami ya Tuhan. Hanya bersama-Mu kami boleh melewati segala tantangan hidup dalam kehidupan kami. Kami tak akan pernah takut, kami tak akan pernah ragu, sebab ada Tuhan beserta kami. Dan saat ini kami kembali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi naikkan syukur, kami mau lebih lagi naikkan sembah yang terbaik. Sebab Engkau Yesus yang selalu baik dalam hidup kami. Bagi keluarga kami, pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiara labas, kiara labaratakana ya labas. Mari Bapak Ibu Saudaraku dari tempat kita masing-masing, lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau satukan roh kita untuk menyembah Dia. Katakan terima kasih Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kiara labas, kiara labaralabas, kiara labaralabas, kiara labaralamu. Haleluya, kami sembah Kau Yesus yang kudus dan mulia. Kau ajaib selamanya. Kiara labaralabas, kiara labaralabaralamo. Kiara labaralamas, kiara labaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralamas. Kiara labaralabaralabaralabaralabaralabaralabas, kiara labaralabaralabaralamas. Kiara labaralabaralabaralabaralabas, kiara labaralabaralabaralabaralabaralamas. Terima kasih Tuhan buat segala yang terbaik yang Kau berikan bagi kami selalu. Dan kami mau selalu bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu sepanjang umur hidupku. Ya Tuhan, terima kasih. Kiara labaralabas, kiara labaralabaralamo. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah
hanya bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau malam ini kami boleh berdoa lagi dan kami boleh belajar mengenal akan Engkau Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, kebijaksanaan-Mu. Agar kami mengerti Tuhan firman apa yang harus kami dengarkan. Dan bagaimana Tuhan kami mau menerapkannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Dan minggu lalu saya mengajak jemaat Betani Kemah Pemulihan untuk menatap masa depan, menatap harapan baru dengan cara meninggalkan yang lama, dan kita mau belajar dan kita mau punya sikap yang benar untuk kita bisa masuk, yaitu tetap mengandalkan Tuhan, tetap yakin bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, tetap kita punya damai sejahtera dan sukacita. Tapi mungkin juga ada Bapak Ibu yang mengatakan, Bapak ngomong terlalu gampang, Bapak bilang enak, tapi ya apa? Saya udah berdoa terus menerus untuk mendapatkan ini, tetap saja posisinya kok nggak dapat Pak. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas firman Tuhan. Saya ngambil judul TST. Bukan tahu sama tahu, bukan tahu sama tempe, bukan, tetapi tekun sampai tuntas. Kata tekun sampai tuntas ini harus ada dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa sudah saatnya buat jemaat Betani Kemah Pemulihan untuk belajar hidup dengan percaya, bukan hidup karena melihat baru percaya. Dan untuk bisa hidup percaya baru melihat ini, perlu dengan judul yang ini, tekun sampai tuntas. Dan kita perlu belajar dan kita harus menyadari, Pak nggak gampang, Pak memang nggak gampang dan memang susah. Tapi kita harus belajar dan kita mau belajar dari seorang yang bernama Elia. Mari kita buka firman hari ini dan di layar sudah ditunjukkan Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa Elia itu bukan manusia super loh. Memang di dalam Alkitab tidak kelihatan Elia dari mana atau keluarganya siapa. Dia cuma dikasih tahu Elia dari Tisbe Gilead. Dan dia seperti apa, kehidupannya yang lama seperti apa, nggak dikasih tahu. Yang ada tiba-tiba muncul dia sebagai nabi Allah.
kemudian dia ucapkan sesuatu kepada Ahab bahwa tidak akan ada hujan, dan itu terjadi selama 3,5 tahun. Panjang, lama. Tapi juga dia berdoa lagi dan Tuhan izinkan dia menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tetapi dia manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti jemaat Betani Kemah Pemulihan. Dan oleh karena itu hari ini kita harus punya siap untuk mengerti bahwa untuk bisa berjalan bersama dengan Allah, untuk bisa kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, kita harus belajar untuk tekun sampai tuntas. Kita mau belajar dari Elia ini. Elia sama seperti kita. Bedanya kalau kita mungkin makan nasi, makan pecel, di sana makannya beda, roti, bahkan dia dikasih daging melalui burung gagak, minum air putihnya sama air putih. Artinya darah dan daging ada pada dia, kita pun juga darah dan daging kok. Jadi yang perlu kita sadari bagaimana kita belajar dari Elia ini untuk tekun sampai tuntas. Kenapa saya sebutkan tekun sampai tuntas? Mari kita belajar dari 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 42. Kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 42. 2, 3. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 1 Raja-Raja 18 ini dibuka dengan proses KKR besar-besaran oleh Elia. Elia memanggil rakyat untuk ikutan, Ahab juga dipanggil. Juga di sini terjadi pertaruhan perang antara 450 Nabi Asyitoret dan 400 Nabi Baal melawan Elia sendirian. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana terjadi pertandingan iman, pertandingan memanggil api yang dilakukan, dan ternyata Nabi Baal dan Nabi Asyitoret itu gagal selama dari pagi sampai menjelang sore. Pada saat sekitar jam 3 itu maka giliran daripada Elia betulkan mezbahnya dan kemudian siram air, dan kemudian dia taruh korban, disiram air lagi, dan akhirnya dia doa dan dia minta agar ada api, dan Tuhan turunkan api itu melalap habis korban bakaran bahkan sampai air-airnya bersih. Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus, kita melihat setelah selesai Elia ini melakukan proses seperti itu, kemudian nabi-nabi Baal dan Asyitoret dibunuh. Tapi nggak selesai sampai di situ. Puncak-puncaknya itu masih lanjut. Dan di sini kita diperlihatkan kepada bagaimana Elia mengajak dan memberitahukan kepada Ahab bahwa Ahab disuruh pergi makan dan minum sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Suasana lagi terang-terangnya, kondisinya masih kering kerontang, tetapi Elia sudah berani ngomong bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ada faktor iman, ada faktor karena dia hidup oleh percaya. Bukankah dia sudah melihat bagaimana Allah memberkati dia, Allah memenuhi dia dengan air di sungai Kerit dengan daging dan roti. Bukankah dia melihat bagaimana pada saat dia dilayani oleh janda Sarfat, dia mendapatkan makanan. Dan dia saat itu melihat bagaimana Allah mengirimkan api untuk membakar dan memakan korban kepersembahan yang diberikan oleh Elia. Dan dia sadar akan itu, makanya dia berani katakan sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lihat ayat yang ke-42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Pada saat saya mempelajari ayat ini, gunung Karmel itu tingginya kurang lebih 1720 feet. Ya hampir kurang lebih bagi 3 sekitar 500-600 meter. Dia naik ke puncak, tapi nggak sampai di puncak, di posisinya yang tetap posisi yang ada di dalam mezbah.
dia naik sedikit lalu kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia ingin menunjukkan kepada semua bahwa Tuhan yang dia sembah, dan Tuhan yang sedang tadi diperlihatkan kepada jemaat bangsa Israel adalah Tuhan yang mengirimkan api, Tuhan juga yang bisa mengirimkan air buat bangsa Israel setelah 3,5 tahun. Tuhan juga, dia juga mau menunjukkan bahwa Allah yang penuh dengan api itu, Allah juga yang tahu bahwa rakyat sedang butuh air. Allah dia mau tunjukkan kepada mereka. Di sini faktor iman yang tinggi. Kenapa saya sebutkan bahwa masyarakat atau orang-orang yang di sekitar Gunung Karmel itu tahu, bukankah pada saat petir atau api itu turun dari langit, itu lagi ada di puncak dan itu terlihat sampai ke sekitarnya di bawah. Tidak mungkin tidak kelihatan. Dan dia sadar atau Elia tahu bahwa kalau itu disampaikan maka dia juga harus juga memberitahukannya bahwa Allah yang disembah, Allah yang dibawa oleh Nabi Elia ini adalah Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah yang menguasai bumi dan air dan semuanya. Oleh karena itu dia minta Tuhan turunkan hujan. Dan makanya kita bisa melihat di ayat 42. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia berdoa sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Inilah yang dibutuhkan. Kita butuh jemaat kemah pemulihan, butuh ketekunan. Ketekunan yang sungguh-sungguh untuk bisa berhadapan dengan Allah. Bukankah kita sudah ada di dalam Tuhan Yesus? Dan bukankah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Dan kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan Yesus dan kita perlu untuk tekun bersama-sama seperti Elia. Seperti Elia karena dia tahu bahwa dia belajar hidup percaya. Mari kita lanjutkan dengan 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Kita baca sama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Doa jalan terus. Elia terus berdoa. Tapi dia juga percaya dan dia melakukannya dengan cara apa? Dia panggil bujangnya dan dia suruh bujangnya untuk naik ke atas. Cek, tolong lihat ada apa yang terjadi di laut. Lumayan perjalanan dari tempat posisi Elia berdoa ke puncak atas. Si bujang harus naik ke atas, melihat. Lalu kemudian dia tunjukkan, nggak ada apa-apa, dia turun. Diturun sampai ketemu Elia katakan, apa yang kamu lihat? Nggak dapat apa-apa. Naik lagi. Naik ke atas, dilihat nggak ada, turun lagi, lapor lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai dikatakan dalam firman, sampai 7 kali. Dari sini kita bisa belajar bahwa doa kita harus jalan terus, usaha juga harus jalan terus. Apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Baik itu kita sebagai hamba Tuhan, baik itu kita sebagai pendoa, baik itu kita sebagai pekerja, baik itu sebagai jemaat, baik kita punya usaha apapun, usaha harus jalan terus. Doa harus jalan terus, hidup oleh percaya kepada Tuhan untuk bisa kita melihat hasil karya Tuhan harus jalan terus. Kita harus terus berjuang dan dikatakan sampai 7 kali. Gambaran 7 kali ini merupakan gambaran sampai tuntas. Jangan 7 kali itu merupakan gambaran, oh kalau seandainya lebih dari 7 kali salah. Enggak. Ini merupakan gambaran kepada kita bahwa kalau kita sudah berdoa dan kita sudah imani bahwa ini untuk kemuliaan buat Tuhan. Maka kita sadari sampai tuntas kita kerjakan. Bahkan sampai 7 kali pun harus kita lakukan. Maka kita harus melakukannya sampai tuntas. Jangan menyerah. Saya percaya jemaat yang ikut doa malam ini bukan jemaat yang gampang menyerah.
Tetapi jemaat yang mau sampai tuntas, tekun sampai tuntas, tekun sampai Tuhan memberikan jawaban, tekun sampai Tuhan memberikan pandangan yang sesungguhnya, tekun sampai kita melihat ada titik sesuatu yang terjadi dan kita mau katakan, ya Tuhan, saya mau terus jalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang gak gampang. Memang capek, pasti capek. Firman Tuhan jelas katakan kok, apapun yang kita lakukan di bumi ini bikin capek karena kejadian dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi jangan itu membuat kita menyerah, jangan membuat kita itu capek, jangan membuat kita itu lalu berhenti. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah, kan saya ada Tuhan. Kan saya sudah bersama-sama dengan Allah. Kan Yesus sudah tinggal dalam saya dan saya ada bersama-sama dengan Yesus. Maka saya percaya Yesus pun akan memimpin saya di dalam berjalan bersama dengan saya. Maka saya mau mengerjakannya tekun sampai tuntas. Saya kan tahu bahwa ini bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya juga tahu bahwa keperluan saya pasti dijawab Tuhan. Keperluan inilah yang saya sedang doakan dan saya percaya Tuhan akan jawab kalau saya mau tekun sampai tuntas. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-44. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-44. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Tadi kita sudah melihat bahwa Elia ini melakukan tugasnya sampai tuntas. Dia sudah tunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia perkenalkan kembali kepada rakyat Israel adalah Allah yang bisa menurunkan api untuk membakar mezbah dan Allah yang juga bisa memberikan hujan kepada rakyat Israel yang sudah kehausan 3,5 tahun. Dan oleh karena itu tadi kita sudah lihat juga dia bagaimana tekun berdoa. Dia juga sudah berusaha sedemikian rupa untuk memberitahukan bujangnya untuk kerja. Jalani 7 kali. Dan barusan kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Menarik kalau seandainya kita bisa membayangkan. Dia sudah ketemu sama Elia pada saat yang ke-6. Lalu kemudian Elia katakan naik lagi. Sampai di atas. Bujangnya melihat ke arah laut. Dan pada saat dia melihat ke arah laut dia katakan, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kemudian dia turun dan dia beritahukan kepada Elia. Tuan, ini loh, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Jawaban Elia sangat menarik. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Hal yang kecil, hal yang remeh-temeh. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan Elia, karena dia hidup oleh percaya, langsung kasih tahu kepada bujangnya, kasih tahu Ahab, pasang kereta, turun, jangan nanti karena hujan kamu susah turun dan gak bisa turun lagi. Pasti karena tanah itu kan belum beraspal. Habis hujan pasti akan becek dan semuanya. Dan keretanya akan terhalang dan susah untuk turun karena jalanannya basah. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ada hal yang penting. Kalau kita sudah melihat tanda, meskipun tanda itu kecil, meskipun dari atap, dari kacamata manusia, gak penting. Meskipun pandangan daripada orang-orang bahkan melecehkan kita, ngapain kita percaya? Ngapain kita melakukan apa-apa yang sedang kita kerjakan? Dan kita direcehkan dan dilemahkan. Saya mau sampaikan melalui firman ini. Jangan remehkan hal kecil yang dari Tuhan. Tanda dari Tuhan boleh kecil.
Tanda dari Tuhan boleh nggak dianggap sama orang-orang, tetapi kita harus sadar bahwa tanda dari Tuhan itu menunjukkan bahwa Allah sudah sepakat dengan kita, dan kita sepakat dengan Allah, dan itu harus direspon dengan benar. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus pasang mata, pasang telinga, pasang hati, turunkan pikiran kita, bukan pikiran manusia, tetapi pakai pikiran Allah. Begitu ada tanda yang Tuhan berikan kepada kita, tangkap itu dan pegang itu sama seperti Elia. Tangkap dan katakan dengan iman, hujan akan besar terjadi. Apapun yang kita kerjakan pasti digenapi. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita sebenarnya sudah mau menyelesaikannya sampai tuntas. Begitu ada jawaban tanda daripada Tuhan, itu sebenarnya sudah 90% Tuhan mempersiapkan kita menikmati apa yang sudah kita rindukan itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 sampai 46. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini bukan abal-abal. Ini bukan omong kosong. Tetapi apa yang disebutkan di ayat 1 Raja-Raja 18:44 yang tadi hanya awan sekecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, di ayat 45 dikatakan maka dalam sekejap mata. Wow. Begitu kita merespon dengan benar, seperti Elia merespon dengan benar, maka kita bisa melihat tanda itu langsung berubah bentuknya menjadi gulungan yang luar biasa. Sampai dikatakan kalau di konteksnya di dalam 1 Raja-Raja 18:44 sampai 46 ini, dari awan telapak tangan, awan yang putih biasa saja bisa menjadi mengkelam oleh awan badai. Kalau kita pelajari awan badai sampai awan badai, itu berarti kumpulan air yang ada, kecepatan angin yang ada itu bisa sampai kepada zamannya tornado. Seperti yang terjadi di Amerika dan beberapa kondisi di Jepang, Taiwan maupun juga di Eropa. Awan badai dengan kekuatan angin itu membawa hujan yang lebat. Saya jadi bisa nangkep kenapa posisinya perlu awan badai dan perlu menjadi gulungan daripada awan yang sangat-sangat tebal itu. Karena ini merupakan pertunjukan Allah kepada bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel pada saat itu yang kekeringan dilimpahkan dan dicurahkan oleh Tuhan melalui hujan awan badai ini. Luar biasa. Tuntas sampai akhir. Tuntas sampai dia mendapatkannya. Dia berdoa sampai selesai. Dia sudah mendapatkan tanda tapi dia gak berhenti. Dia sekarang berjalan, doanya memang sudah selesai. Tetapi dia hidup oleh imannya itu. Yang terus dia berjalan, makanya dia berani katakan, pergi bujang beritahukan kepada Ahab, jalan. Dalam sekejap mata Ahab naik kereta untuk pergi ke Yisrael pun dia belum sempat, tetapi Tuhan berlaku luar biasa membuat Elia mendahului Ahab sampai menuju ke Yisrael. Wow, sampai di mana kita? Adakah kita bisa sampai seperti Elia? Manusia biasa loh. Dia manusia biasa, dia bukan apa-apa, dia manusia biasa. Tapi dia mampu untuk bisa mendapatkannya. Karena apa? Dia mau tekun sampai tuntas. Roma 12 ayat 12, ayat terakhir. Roma 12 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan.
dan bertekunlah dalam doa. Untuk bisa sampai seperti Elia, manusia biasa. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita melalui Roma 12 ayat 12 ini. Hayo jemaat, Betani kemah pemulihan, bersukacitalah dalam pengharapan. Bukankah minggu lalu juga kita sudah bahas, ada 3 langkah yang harus kita miliki. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang bekerja untuk kita, di dalam kita, dan untuk kebaikan. Dan di dalam perjalanannya diingatkan dalam Roma juga, kita harus bersukacita dan damai sejahtera. Dan hari ini melalui doa malam, Tuhan mengingatkan lagi jemaat kemah pemulihan, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Jelas dikatakan di dalam bahasa aslinya kita harus sabar di dalam menghadapi tekanan-tekanan yang membuat kita bisa lemah. Tapi kita diminta sama Tuhan untuk bersabar dan hanya bisa bersabar dan bersukacita di dalam pengharapan yang membuat kita terus bisa mampu sampai tuntas. Dan selama kita melakukan tugas-tugas itu, sampai tuntas itu, kita diminta oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan hari ini, bertekunlah dalam doa. Jangan tinggalkan doamu. Doa malam, setiap ada doa malam hadiri. Ada doa pagi jika memang berkesempatan doa pagi. Setiap kali ada kegiatan yang dilakukan oleh gereja, lakukan dengan iman dan terus berpengharapan. Baca firman, tekun dan bersukacita. Maka engkau akan melihat hasil yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Elia, tekun sampai tuntas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai berkata-kata Tuhan, dan biarlah Tuhan firman hari ini boleh membawa Tuhan kepada kami untuk terus belajar seperti Elia, mau tekun sampai tuntas. Tidak puas cuma sampai menjelaskan atau sampai memperkenalkan Tuhan yang bisa membawa api. Tapi juga dia mau menyelesaikan hati daripada kerinduan daripada bangsa Israel. Untuk juga mendapatkan air, dan dia mau memperlihatkan kepada semua bangsa Israel. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan Elohim yang bisa membawa air. Dari setidak ada menjadi ada. Dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan oleh karena itu Tuhan, hari ini kami juga mau belajar Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau belajar tekun untuk hidup percaya. Agar kami bisa melihat. Bukan hidup melihat, baru kami mau percaya. Pimpin kami Tuhan untuk kami boleh hidup percaya dan menjalaninya Tuhan dengan bersukacita. Dan kami mau menjalani Tuhan siap untuk sabar di dalam kesesakan. Dan kami mau tekun Tuhan untuk terus berdoa sampai kami melihat hasil. Sampai kami melihat bagaimana Engkau melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan Tuhan, meskipun kami hanya melihat tanda-tanda yang kecil, kami mau tanamkan dalam diri kami hal yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kemudian Tuhan, kami mau Tuhan untuk kami boleh mendapatkan hasil yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu Tuhan untuk boleh terus memahami rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati Bapak Gembala Senior Bapak, Pak Yahya Cahyono dengan seluruh keluarganya. Berkati dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat finansial. Berkat kesembuhan ilahi Tuhan. Boleh ada Tuhan, dan nama-Mu Tuhan boleh terus dipermuliakan. Dan Kau Tuhan bersukacita Tuhan atas apa yang dilakukan oleh hamba-Mu yang kami kasih ini Tuhan. Dan untuk seluruh keluarga yang ada Tuhan, Kau berkati. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan ada di dalam jemaat-Mu masing-masing dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk menyaksikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Kau terus ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami Tuhan dapat mengerti Tuhan rancangan-rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah, kami akan terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berikan perlindungan-Mu bagi kami semua. Tidak ada kuasa jahat orang jahat yang mengganggu kami, asal kami terus melekat kepada Engkau. Bahkan COVID-19 Tuhan Kau hindarkan dari kami semua. Asal kami terus Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami taat akan perintah dari pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih kita minta berkat dari Allah Bapa. Kira ramaya ramata sikap pada ramaya ramaya, kina ramasyanda ramaya ramaya, kiala ramasika para. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak itu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Sekarang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.